tak bayar gaji, lambat dapat gaji. Betul. Gaji tak bayar. So bagi saya, kalau contoh gaji tak bayar, buat apa nak pergi lagi? Sekarang kau cari je kerja lain yang boleh dapat income. Contoh anak bini, bagi anak bini makan. Boleh makan ubi untuk ganti nasi. Oh, bila beras tak ada, dia suruh kita makan ubi. Sedangkan diorang makan besar tiap-tiap hari. Datuk Jo, apa kata kau try dulu buat untuk setahun sebelum kau cadangkan kepada rakyat? Kau ingat ni zaman pemerintahan Jepun ke apa? Kita negara kaya. Ini negara-negara miskin. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Speaker Dewan Raya panggil kita makan ubi kayu untuk menggantikan beras. Sementara sebab beras tak cukup. Okey, panggil kita makan ubi, jangan makan beras sebagai ganti. 6-7 bulan tak bayar gaji. Saya cakap itu sebab apa? Kalau 6-7 bulan you tak boleh nak bayar, contoh tak boleh bagi anak mini makan, Makan ubi kayu ganti makan nasi. komitmen semua, hutang-hutang semua tak bayar. Kalau anak bini kat rumah tak boleh nak bagi nafkah. So saya cakap, mana lagi penting? Mana yang benda wajib? Bagi anak bini makan ke kau nak dengar cerita pasal fan cakap pasal makan durian, nak pergi main tu tak ada gaji ke apa kan? Contoh buatlah. Kau nak malu apa kan? Yang penting anak bini kau boleh makan. Kan? Sebab saya kesian. Yang player-player muda sekarang ni yang betul-betul ada talent tapi pergi tim tak bayar. Diorang ada talent. Patutnya talent diorang tu kalau kena dengan apa tim yang betul, diorang boleh pergi jauh. Itulah kita punya apa future player yang akan main, yang akan ganti yang sekarang ni. Tapi bila kan sebabnya ni diorang hilang. Sebab tu diorang main kat mana sekarang ni? Tengok Liga Selangor kan. Tarik diri dari Liga Malaysia sebab tak cukup duit. Dan kerajaan negeri pun cakap kami tak mampu nak selamatkan lagi. Tapi kenapa jadi macam ni? FAM berlagak paling kaya. Kenyataannya banyak hutang-hutang pemain tak dibayar. Jadi insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, mengikut proses-proses yang tertentu, kita akan lunaskan apa juga yang telah dihutangkan kepada terutama para pemain. Tapi kalau liga kita macam sekarang dengan 5 bulan tak bayar gaji, 7 bulan tak bayar gaji, kita nak ambil player ni sebagai naturalisasi. Sebanyak 18 orang terlibat daripada pihak MAFC dan juga 16 orang pemain supaya kelab melunaskan tunggakan gaji. Dan harus diingat juga kita ditinggalkan hutang. Kita mewarisi hutang-hutang yang lama. Jadi macam mana nak settlekan hutang kereta yang dah jadi hutang lapuk? Nak jual hutang tu pun boleh, nak kecilkan dia pun boleh, nak kerat hutang tu pun boleh. Okey, nak selesaikan dia awal. So dia bergantung pada jenis hutang, status hutang tersebut, aktif ke tidak, kan, status puan atau cik sendiri. So benda ni adalah berita sedih. Apabila ada 10 juta belanja 15, this what happen. So jadi saya sedih mereka tak ada lagi, dan saya harap mereka akan cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut ataupun ada hutang ke apa ke. Sekarang ni kita berhutang sebanyak 979 bilion ringgit. Mesti ada yang kata, wah banyaknya. Dah dekat 1 trilion tu. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah menghentikan program naturalisasi pemain di peringkat kebangsaan buat sementara waktu. Tapi yang ni adalah kenyataan. Sama juga dengan Kuching City berkaitan dengan gaji. Jadi apa-apa hutang piutang dia orang tak ada kena mengenai. Di balik sorotan lampu stadion, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kerap tampil di hadapan publik seolah-olah menjadi institusi megah yang kokoh berdiri dengan sokongan dana kuat, sponsor melimpah, dan visi profesionalisme yang menggebu-gebu. Namun, di balik cahaya sorotan lampu stadion dan slogan penuh semangat, tersembunyi ironi besar. Banyak pemain dan staf pelatih yang gajinya tertunggak. Beberapa bahkan tidak menerima bayaran selama berbulan-bulan. FAM selama ini memperlihatkan citra sebagai organisasi yang mapan dan siap bersaing di kancah Asia. Namun realitanya semakin membingungkan. Banyak klub berada dalam krisis finansial. Pemain kehilangan hak-hak dasar mereka. Dan suara-suara kekecewaan terus menggong. Pertanyaannya, sampai kapan kemunafikan ini akan bertahan? Citra palsu, negara kaya, bola kosong. FAM secara konsisten menggembar-gemborkan keberhasilan dalam menjalin kemitraan dengan berbagai sponsor besar dan program pengembangan yang ambisius. Namun, retorika itu kontras dengan kondisi nyata di lapangan. Klub-klub lokal berguguran, para pemain profesional harus menumpang hidup, dan tuntutan hukum dari mantan pemain atau pelatih asing semakin sering terdengar di meja arbitrase FIFA. Banyak yang bertanya-tanya, jika FAM benar-benar berduit, mengapa pemain-pemain seperti Irfan Fazail, Safi Salih, atau pemain naturalisasi seperti Liridon Krasniki harus menanggung derita tunggakan gaji? Mengapa kasus-kasus seperti yang menimpa Kelantan FC,
Perak FC, dan Melaka United terus berulang tanpa solusi konkret, pemain jadi korban sistem yang gagal. Di banyak negara, pemain sepak bola profesional dipandang sebagai aset berharga dan diperlakukan dengan standar profesional tinggi. Namun di Malaysia, banyak pemain hanya dianggap sebagai alat promosi dan disisihkan begitu musim usai. Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tegas, dan kontrak kerja sering diabaikan begitu saja. Contoh paling nyata adalah kasus pemain Perak FC yang sempat viral ketika beberapa dari mereka harus mencari pekerjaan sampingan sebagai pengemudi e-hailing demi menutupi kebutuhan harian. Ada pula pelatih asing yang mengaku tidak digaji selama 9 bulan penuh dan terpaksa meninggalkan negara dalam diam. Pengabaian kewajiban, pembiaran yang menjadi budaya. Salah satu faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah minimnya sanksi tegas dari FAM terhadap klub-klub yang menunggak gaji. Dalam banyak kasus, klub hanya dikenakan larangan pendaftaran pemain baru, hukuman yang terlalu ringan untuk kesalahan besar yang menyangkut nafkah orang lain. Bahkan beberapa klub mampu mengakali sanksi tersebut dengan mengganti nama atau menjual lisensi mereka ke entitas baru. Sikap permisif ini menciptakan budaya pembiaran. Klub tidak merasa takut melanggar perjanjian kontrak karena tahu bahwa tidak ada konsekuensi serius. FAM tampak lebih sibuk menjaga citra internasionalnya daripada memperjuangkan hak-hak dasar para pemain lokal yang menjadi tulang punggung kompetisi. Kejatuhan klub-klub bersejarah. Melaka United, salah satu klub tertua di Malaysia, akhirnya bubar setelah gagal melunasi utang gaji kepada pemain dan pelatih. Ironisnya, klub ini pernah mendapat pujian karena keberhasilannya promosi ke Liga Super dan menjadi simbol kebangkitan sepak bola di pantai barat selatan. Namun semua itu tak cukup ketika manajemen keuangan amburadul dan pengurus lebih sibuk memburu pencitraan dibanding membayar gaji pemain. Kasus serupa juga menimpa Kelantan FC. Klub legendaris itu menjadi sorotan nasional bukan karena prestasi, tapi karena deretan tuntutan gaji dan polemik manajemen. Banyak pemain muda mereka kabarnya harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk menerima separuh dari haknya. Naturalisasi, harapan yang pupus. Beberapa tahun terakhir, FAM begitu antusias mendatangkan pemain naturalisasi seperti Guilherme de Paula, Liridon Krasniki, dan Dominic Tan, meski sudah lama menetap. Namun realitas menunjukkan bahwa janji besar hanya tinggal retorika. Para pemain ini bukannya bersinar, malah justru meninggalkan Malaysia dalam kondisi mengenaskan. Liridon, misalnya, secara terbuka menyindir FAM karena membiarkan klub menunggak gaji dan hanya diam ketika pemain asing mengalami diskriminasi perlakuan. Ia akhirnya memilih hengkang dan mengatakan bahwa Malaysia tidak siap menjadi rumah kedua bagi pemain profesional. Media dan suara supporter mulai bangkit. Suara media dan pendukung Harimau Malaya kini semakin lantang mengkritik FAM. Banyak yang menganggap bahwa federasi hanya pandai berbicara soal pemenahan tanpa tindakan nyata. Kekecewaan ini memuncak saat para pemain lokal mulai buka suara melalui media sosial. Unggahan tentang tunggakan gaji, latihan tanpa fasilitas layak, dan ketidakpastian masa depan karir menjadi pemandangan yang semakin sering ditemui. Pendukung juga mulai berani melancarkan aksi protes di stadion dengan membentangkan spanduk bertuliskan bayar gaji pemain, bukan hanya promosi murahan. Beberapa kelompok ultra bahkan menyatakan akan memboikot pertandingan sebagai bentuk tekanan. Di mana tanggung jawab FAM? Sebagai federasi tertinggi sepak bola nasional, FAM seharusnya menjadi pelindung bagi pemain, pelatih, dan seluruh stakeholder sepak bola tanah air. Namun yang terjadi justru sebaliknya. FAM terlihat lebih mementingkan agenda-agenda politis, hubungan dengan AFC atau FIFA, dan penguatan personal branding pengurusnya. Janji-janji reformasi dan restrukturisasi hanya menjadi hiasan dokumen tanpa realisasi. Laporan tahunan yang dipublikasikan tidak pernah secara jelas mencantumkan jumlah utang klub atau progres penyelesaiannya. Keterbukaan informasi menjadi musuh besar di federasi ini. Kebangkrutan moral dalam dunia sepak bola Malaysia. Lebih dari sekadar persoalan keuangan, ini adalah soal moralitas dan etika. Ketika seorang pemain tidak bisa membeli susu untuk anaknya karena gaji tak kunjung cair, maka ini bukan lagi masalah olahraga. Ini adalah masalah kemanusiaan. Ketika seorang pelatih asing harus pulang ke negaranya dalam diam setelah 9 bulan tidak dibayar, itu bukan sekadar kegagalan kontrak, itu adalah aib nasional. Sepak bola seharusnya menjadi alat pemersatu dan sumber kebanggaan. Namun di Malaysia, sepak bola telah menjadi ajang eksploitasi dan kebohongan sistemik. Dan pusat dari semua itu adalah kegagalan FAM dalam menjalankan tanggung jawabnya. Solusi atau kehancuran? Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin sepak bola Malaysia akan kehilangan seluruh kredibilitasnya. Talenta lokal akan memilih jalur lain, pelatih asing enggan datang, sponsor mulai angkat kaki, dan pendukung kehilangan harapan. Beberapa solusi yang bisa diambil.
Audit transparan, FAM harus mempublikasikan laporan keuangan klub secara terbuka. Badan pemantau independen bentuk lembaga di luar FAM untuk mengawasi gaji pemain dan aliran dana klub. Sanksi tegas, klub yang menunggak gaji harus didiskualifikasi, bukan sekadar dikenai larangan transfer. Dana darurat federasi, FAM harus punya dana khusus untuk menyelamatkan pemain dari kondisi darurat akibat gaji tidak dibayar. Undang-undang perlindungan pemain, pemerintah harus turun tangan melalui legislasi yang menjamin hak-hak pemain.